harusnya penyidik KLHK yang berwenang menyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan itu juga berwenang menyidik tindak pidana pencucian uangnya. Apalagi misalnya pemerintah kan sekarang sedang menggalakkan green economy. Benar, Bang. Kalau PPNS di bidang kehutanan ataupun kelautan tidak diberikan kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang, maka apa yang sedang digaungkan green economy tadi bisa tidak berjalan. Benar, ya? Tidak efektif. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PPATK, pagi yang cerah ini kita sudah didatangi oleh rekan dari Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Saudara Muhammad Afdal Yanwar. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Mas Afdal ini sudah banyak ya melakukan kajian terhadap hukum ya, khususnya terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Termasuk Sobat PPATK ya. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2021 di mana PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, dapat melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Yang sebelumnya Sobat PPATK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 hanya mengatur 6 penyidik untuk tindak pidana pencucian uang. Pertama ada polisi, jaksa, KPK, kemudian BNN, pajak dan bea cukai. Tapi sekarang PPNS juga Sobat PPATK dapat melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Apa saja PPNS itu? Nah, Sobat PPATK bisa tahu ya, seperti misalnya PPNS di bidang kelautan dan perikanan. Ada juga PPNS di OJK, di mana mereka dapat menyelidiki tindak pidana kejahatan di bidang pasar modal, perbankan, dan insuransi atau asuransi. Itu juga PPNS di bidang kehutanan yang dapat melakukan penyidikan terkait dengan kejahatan kehutanan, illegal logging dan lain-lain. Nah, Mas Afdal, ini kan sudah setahun nih ya putusan Mahkamah Konstitusi itu. Iya, Bang. Nah, kira-kira apa nilai tambah setelah adanya putusan itu yang bisa dilakukan oleh PPNS, penyidik pegawai negeri sipil ini? Siap, Bang. Sebelum saya jawab, saya sapa dulu Sobat PPATK. Sobat PPATK, saya Muhammad Afdal dari Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK. Pada kesempatan ini, saya akan berdiskusi dengan Bang View kaitannya dengan kewenangan penyidik dalam menyidik tindak pidana pencucian uang. Baik, Bang, saya jawab pertanyaannya. Sebelum saya masuk ke sana, saya setidaknya menjelaskan dulu terkait dengan problematika hukumnya dulu, Bang. Oke. Apa problematika hukum sebelum putusan MK 15/2021 sampai akhirnya pada saat itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi, Bang, setidaknya pada saat itu ada tiga. Yang mengajukan itu PPNS sendiri. PPNS sendiri, Bang. Supaya mereka diberi hak Benar, untuk Bang. melakukan. Jadi pada saat itu yang mengajukan ada dua PPNS, Bang. Iya. Pertama PPNS KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua adalah PPNS KKP. Apa problematika hukumnya? Setidaknya kalau kita intisarikan ada tiga, Bang. Yang pertama kita lihat dulu dari segi norma hukumnya. Jadi kalau kita lihat di dalam bunyi pasal, di dalam pasal 74 Undang-Undang TPPU, di situ dikatakan yang berwenang untuk menyidik tindak pidana pencucian uang adalah penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana asalnya. Artinya, Bang, kalau dia berwenang menyidik tindak pidana asal, seharusnya juga berwenang menyidik TPPU. Tetapi dalam penjelasan tidak demikian. Tadi Abang sudah jelaskan ada 6 penyidik saja yang boleh. Nah, kita lihat sekarang apa saja sebenarnya tindak pidana asal dari pencucian uang, Bang. Itu kan diatur di pasal 2 ayat 1 Sobat PPATK di dalam Undang-Undang TPPU. Di situ ada 25 yang masuk dalam kategori listing crimes istilahnya, atau kejahatan yang masuk di daftar gitu. Ada juga yang threshold approach yang pasal 2 ayat 1 huruf Z, atau pendekatannya pada pembatasan ancaman pidana. Nah, iya benar, Bang. Nah, di dalam ketentuan itu, kalau kita lihat misalnya yang masuk dalam kategori daftar-daftar kejahatan itu, Bang, itu ada di antaranya lingkungan hidup,
kehutanan. Kejahatan di bidang lingkungan Benar. hidup. Harusnya penyidik KLHK yang berwenang menyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan itu juga berwenang menyidik tindak pidana pencucian uangnya. Kita tadi Abang sudah sebutkan soal tindak pidana di bidang asuransi, perbankan, pasar modal. Yang mana OJK berwenang untuk menyidik tindak pidana tersebut. Tapi OJK tidak diberikan kewenangan. Kenapa hanya 6 Iya, tadi ya? benar Bang. Nah, problematika ini menunjukkan ada inkonsistensi antara bunyi pasal 74 terkait dengan siapa penyidik tindak pidana asal dengan yang ditentukan di dalam penjelasan pasalnya, Bang. Jadi penjelasan pasalnya cuma 6, sedangkan di dalam batang tubuh bunyi pasalnya itu mengatakan siapa yang berwenang menyidik tindak pidana asal seharusnya berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang. Iya. Nah, itu problematika pertama. Nah, apa added value-nya, Bang? Kalau problematika ini dituntaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Nilai tambahnya adalah penyidik ini, misalnya KLHK, OJK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang semula tidak berwenang, menjadi berwenang. Yang semula kalau mereka menemukan indikasi tindak pidana terkait dengan uang hasil kejahatan yang dicuci, itu mereka tidak berwenang, menjadi mereka berwenang. Seharusnya kalau dulu harus dilimpahkan kepada kepolisian, no? Karena polisi yang berwenang. Mereka tidak berwenang, kurang lebih seperti itu, Bang. Nah, problematika hukum kedua, itu adalah, kita lihat misalnya, di penjelasan pasal 74 Undang-Undang TPPU. Di situ dikatakan bahwa yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang atau penyidik tindak pidana asal itu, diantaranya ada dua PPNS, Bang. Ada PPNS OJK, ada PPNS DJBC, Dirjen Bea dan Cukai, ada juga PPNS Pajak. PPNS lain tidak diberikan kesempatan yang sama. Nah, di dalam hukum, Bang, misalnya saya jelaskan nih, Albert Van Disi dalam karangannya yang berjudul Introducing the Law of the Constitution, dia bilang ada 3 prinsip dasar negara hukum, Bang. Salah satunya adalah equality before the law yang terejawantahkan di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar. Kalau kita berikan kewenangan kepada Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, yang keduanya adalah PPNS untuk menyidik tindak pidana pencucian uang, tapi kita tidak berikan kesempatan yang sama kepada penyidik KLHK, penyidik OJK, penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyidik BPOM, penyidik TNI misalnya, POM TNI. Tidak diberikan kewenangan yang sama, ini namanya equality before the law, atau ketidaksamaan kedudukan di hadapan hukum. Nah, kita kan selalu menggembor-gemborkan, Bang. Kita ini negara hukum, Bang. Ketidakadilan lah. Benar, Bang. Kita ini katanya negara hukum. Prinsip dasar negara hukum tidak boleh ada perlakuan yang berbeda. Harusnya sama perlakuan di mata hukum. Ini perlakuannya tidak sama. Maka Mahkamah Konstitusi kita ajukan dan akhirnya diamini oleh Mahkamah Konstitusi. Dan ketika diamini oleh Mahkamah Konstitusi, akhirnya apa? Persoalan inequality before the law tadi, ketidaksamaan kedudukan di hadapan hukum tadi menjadi tertuntaskan. Itu value added yang kedua, Bang. Kita masuk ke problematika hukum ketiga. Jadi, Bang, kalau kita bicara tentang peraturan perundangan, itu ada tata cara pembuatannya, ada tata cara penyusunannya teknis yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam ketentuan lampiran kedua, Bang, pada poin 85 sampai 86, di situ dikatakan ketentuan penjelasan pasal Undang-Undang Nomor 8 nih. 12 2011, Bang. 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan. Oke. Nah, di sini dikatakan penjelasan pasal pertama tidak boleh menimbulkan norma hukum baru, Bang. Yang kedua, penjelasan pasal tidak boleh bertentangan dengan batang tubuh. Batang tubuh itu bunyi pasalnya, Sobat KPPATK. Kita lihat batang tubuh pasal 74. Batang tubuh pasal 74 menyatakan yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang adalah yang berwenang menyidik tindak pidana asal. Artinya kalau saya berwenang menyidik tindak pidana asal, secara ex officio atau secara otomatis saya juga berwenang untuk menyidik tindak pidana pencucian uangnya. Tapi kemudian di penjelasan hanya ada 6. Bagaimana dengan penyidik OJK, KLHK, penyidik KKP? Mereka tidak diberikan kewenangan. Itu bertentangan dengan batang tubuh. Dan kejahatan-kejahatan strategi juga terjadi. Benar sekali, Bang. PPNS yang ada di OJK, ada di bahkan gitu ya. Di dalam beberapa riset, Bang, kaitannya dengan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, itu kerugiannya sampai ratusan M, Bang. Kita bicara juga tentang kejahatan di bidang kelautan dan perikanan, itu miliaran juga, Bang. Itu bukan angka yang kecil, yang kalau bisa kita selamatkan bisa masuk ke kas negara. Ya. Apalagi misalnya pemerintah kan sekarang sedang menggalakkan green economy. Benar, Bang. Kalau PPNS di bidang kehutanan ataupun kelautan tidak diberikan kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang, maka
apa yang sedang digaungkan green economy tadi bisa tidak berjalan. Benar, tidak efektif, Bang. Tidak efektif ya. Iya. Nah, cuman masalahnya nih, Mas Afdal, putusan Mahkamah Konstitusi kan sudah setahun Benar. berjalan. Harapan dari PPNS yang tadinya tidak diberikan kewenangan kan juga sudah lama muncul. Tapi kenapa waktu yang berjalan ini belum terlihat begitu ya hasil dari bagusnya produk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tadi gitu. Ada kendala tentunya, benar. Bu, sebelum saya masuk ke kendala Sobat PPATK dan menjawab pertanyaannya Bang View, saya akan menjelaskan dulu aspek teoretiknya mungkin dulu, Bang. Iya. Jadi begini, Bang. Kalau kita bicara tentang hukum pembuktian, ada dalil yang mengatakan begini. In criminalibus probationes deben esse luce clariores. Kalau kita berbicara tentang pembuktian dalam perkara pidana, bukti-bukti itu haruslah lebih terang daripada sebuah cahaya, gitu katanya. Maknanya apa, Bang? Kalau kita mau membuktikan sesuatu, maka harus secara meyakinkan. Baik dari aspek hukum pidana material itu Sobat PPATK maksudnya adalah perbuatan-perbuatan yang dikualifisir sebagai perbuatan pidana. Dan maupun hukum formil. Hukum formil itu kita bicara tentang hukum acara. Bagaimana prosesnya. Nah, salah satu hal yang penting kalau kita bicara tentang hukum formil, misalnya nih, Arthur Best dalam karangannya yang berjudul The Evidence, dia mengatakan ada 4 syarat dari pembuktian. Salah satunya adalah persoalan exclusionary rules. Yang kedua, Mark M. Hooker itu mengatakan bahwa ada satu hal yang membuat bukti itu menjadi tidak layak menjadi bukti. Apa itu? Tainted evidence. Maknanya apa, Bang? Maknanya adalah ketika bukti itu sekalipun dia ada kaitannya dengan kejahatan, bisa menerangkan kejahatan itu terjadi, tetapi ketika bukti ini diperoleh secara tidak sah, maka bukti ini menjadi hilang kekuatannya sebagai bukti. Nah, salah satu hal yang berkaitan dengan pembuktian dalam aspek perolehan bukti itu adalah kewenangan, Bang. Kemudian yang menjadi perkendala utama adalah banyak penyidik yang bertanya kepada kami. Pertanyaannya kurang lebih begini, Bang, kalau kami menyidik tindak pidana pencucian uang, tapi tindak pidananya itu terjadi sebelum putusan MK, Bang. Boleh tidak kami menyidik? Pertanyaan ini sebenarnya dalam ilmu hukum tidak menjadi suatu permasalahan. Kenapa? Karena memang pertanyaan ini layak dipertanyakan. Karena dalam hukum pidana itu, Bang, kita kenal yang namanya istilahnya itu non-retroaktif. Tidak berlaku surut. Maksudnya apa? Norma itu baru bisa diberlakukan dari saat diundangkan, dari saat ditetapkan, sampai kemudian berlaku ke depannya. Tidak berlaku ke belakang. Ini kan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi 29 Juni 2021, Bang. Pertanyaannya mereka, kalau tindak pidana lingkungan hidupnya misalnya terjadi pada saat 2019 misalnya, boleh tidak mereka menyidik? Nah, pada saat itu saya jawab, boleh. Kenapa boleh? Izin, Bang, saya jelaskan aspek hukumnya dulu, Bang. Saya akan coba jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Jadi begini, Bang. Setidaknya ada beberapa dalil yang bisa dijadikan dasar bagi teman-teman penyidik utamanya kalau mau menyidik tindak pidana pencucian uang yang tempus delictinya atau kejahatan ini terjadi sebelum mereka punya kewenangan. Dalil pertama, kalau kita lihat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77 tahun 2014, Bang. Jadi pada saat itu pemohonnya adalah Akil Mokhtar. Dia memohonkan ke Mahkamah Konstitusi soal validitas KPK melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Akil Mokhtar yang kejadiannya sebelum KPK diberikan kewenangan. Jadi sekali informasi Sobat PPATK, KPK baru diberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang itu baru tanggal 22 Oktober 2010, Bang. Ini yang juga diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Benar, Bang, tahun 2014. Dan Mahkamah Konstitusi menolak. Mahkamah Konstitusi justru tidak menyalahkan tindakan yang dilakukan KPK, Bang. Iya, artinya menolak dari apa yang dalil-dalilnya Akil Mokhtar. Benar, Bang. Nah, kalau nggak salah juga mantan pejabat Kejaksaan Agung. Iya. Saya lupa namanya di Sulawesi Tenggara. Iya, itu kan juga hampir pasal yang sama ya. Hal yang sama. 2015 kalau beliau, Bang. Iya, artinya ditolak juga oleh Mahkamah Ditolak juga. Oke. Nah, dalil kedua, Bang, itu dalil pertama tadi, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77 2014 yang tidak menyalahkan KPK melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum tempus delicti atau sebelum terjadi tindak pidana pencucian uang, sebelum diberikan kewenangan. Yang kedua, Bang, itu di dalam putusan perkara Akil Mokhtar sendiri. Putusan perkara pidananya. Jadi di putusan perkara pidananya Akil Mokhtar, Bang,
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili pada saat itu, dia berikan pertimbangan hukum. Kalau istilah hukumnya ratio decidendi. Akil Mokhtar ini Sobat PPATK mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Benar sekali. Yang diduga melakukan Tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Benar, Pak. Ya. Tahun berapa itu? Tahun 2014 diadili. Silakan Mas Ya. Afdal. Saya lanjut lagi, Bang. Ya. Jadi tadi ketika diadili perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim pada perkara tersebut menyatakan demikian kurang lebihnya. Dia bilang bahwa KPK tetap berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang kendatipun itu terjadi sebelum KPK diberikan kewenangan. Dalam hal ini sebelum 22 Oktober 2010. Artinya dibenarkan lagi, Bang. Yang ketiga, ini kaitannya dengan tadi yang saya bilang, Sobat PPATK, asas non retroaktif atau tidak boleh berlaku surut. Jadi, Bang, di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12, 16, dan 19 tahun 2006. Jadi di situ Mahkamah Konstitusi mengutip pendapat profesor dari Jerman, namanya Profesor Dworkin. Apa kata dia? Kalau kita berbicara tentang asas non retroaktif, dia tidak berlaku secara absolut atau tidak berlaku mutlak. Kalau kita bicara tentang hukum formil, kita bicara tentang hukum acara, kita bicara tentang proses. Nah, selama bisa didalilkan, apa argumentasi hukumnya untuk menyatakan dia boleh untuk melakukan penyidikan, kendatipun itu bersifat retroaktif atau berlaku surut. Nah, saya coba kombinasikan, Bang, dari 3 alasan tadi. Putusan MK, putusan perkara Akil Mokhtar, dan putusan MK terkait dengan asas non retroaktif. Poinnya apa? Ternyata KPK yang juga merupakan penyidik tindak pidana asal dari pencucian uang dan juga dia berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang, ternyata diberikan kewenangan, Bang, dan dibenarkan secara hukum untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang kendatipun itu terjadi sebelum KPK diberikan kewenangan. Dengan alasan yang sama, seharusnya penyidik-penyidik yang baru yang tadi Abang sebut KLHK, KKP, OJK, BPOM juga seharusnya berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum mereka diberikan kewenangan. Kalau mereka tidak boleh, padahal Mahkamah Konstitusi bilang KPK boleh, ini timbul lagi nanti namanya, Bang, yang namanya inequality before the law, ketidaksamaan di hadapan hukum, ketidakadilan. Maka dari itu dengan alasan-alasan ini kemudian saya sampaikan seharusnya penyidik siapapun itu berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang kendatipun kejahatan itu terjadi sebelum mereka diberikan kewenangan. Nah, nanti mungkin Abang nanya ke saya, batasannya sampai mana? Batasannya sampai dengan sejak kapan tindak pidana pencucian uang dikriminalisasi. Kalau kita bicara pencucian uang dikriminalisasikan, Bang, 2002, benar. Ujungnya di sana. Yang nggak boleh itu kita bicara tadi hukum materialnya yang tidak boleh, Bang. Yang tidak boleh adalah ketika retroaktif atau berlaku surut sebelum 2002. Kenapa sebelum 2002? Karena 2002 adalah pertama kali tindak pidana pencucian uang ditentukan sebagai kejahatan, Bang. Iya. Tapi Mas Afdal ini belum menjawab nih pertanyaan yang saya sampaikan sebelumnya. Mungkin ya memang Mas Afdal bukan karena bukan penyidiknya ya. Tapi dari yang Mas Afdal lihat tuh, kenapa waktu yang sudah lama ini penyidik PPNS tadi ini belum memanfaatkan kemewahan dalam tanda petik yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Padahal kalau kita lihat di lapangan, kejahatan di bidang kelautan, di bidang perikanan, di bidang kehutanan itu kan luar biasa ya. Illegal logging, illegal mining, terus kan. Kenapa ini belum nampak gitu? Kewenangan sudah kuat dan besar diberikan gitu. Jadi kenapa sampai saat ini penyidik ternyata belum melakukan tindakan-tindakan penyidikan lah misalnya, atau menyidik tindak pidana pencucian uang gitu? Kalau pertanyaan ini setidaknya saya akan ulangi pernyataan saya yang pertama, tapi simplifikasinya. Apa itu? Yang pertama, ada kekhawatiran penyidik, Pak. Apa kekhawatiran penyidik? Bukan soal mereka bisa menyidik atau tidak, tapi kaitannya dengan bagaimana kalau kejahatannya itu terjadi sebelum putusan MK. Tadi ada asas non retroaktif soalnya di dalam hukum pidana. Nah, tadi saya sudah jawabkan, saya sudah jelaskan bahwa seharusnya bisa dengan beberapa jurisprudensi yang tadi saya sampaikan. Iya, artinya kan persoalan itu kan sudah terjawab. Siapa? Ya. Jurisprudensinya sudah ada. Iya, Pak. Terkait dengan putusan Akil Mokhtar yang Bung Afdal sebutkan tadi. Benar, Pak. Di mana keraguan yang berikutnya? Lainnya. Ya, artinya PPNS kan nggak perlu ragu lagi gitu, sudah jelas gitu kan aturan mainnya. Nah, saya lanjut mungkin dulu, Pak, yang kedua, spesifik. Misalnya di bidang kejahatan kelautan dan perikanan, di bidang kejahatan perikanan.
Oke. Jadi Pak, di Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Nomor 31 2004, junto Undang-Undang 45 2009, itu memberikan batasan-batasan waktu, Pak. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pertama, untuk penyidikan harus selesai dalam waktu 30 hari. Pertama. Sidang, sejak diberlimpahkan berkas perkara, sudah harus putus. 30 hari juga, Pak. Oke, 30 hari kerja ya? Benar. Pertanyaannya adalah, kalau kejahatan ini melibatkan dana yang sangat besar, artinya membutuhkan effort yang lebih. Kaitannya dengan penelusuran harta kekayaan. Gitu, Pak. Kalau kemudian diharapkan untuk digabungkan berkas perkara ini antara tindak pidana perikanannya misalnya dengan tindak pidana pencucian uangnya, boleh jadi tindak pidana pencuciannya akan ngikut. Tetapi persoalannya adalah bagaimana dengan jumlah aset yang diidentifikasi untuk kepentingan penyitaan yang berujung pada perampasan. Apakah itu akan maksimal? Kalau mungkin kondisi ideal kita bisa saja bilang ya harusnya maksimal. Tapi kenyataannya kalau kita bicara tentang penelusuran dana itu membutuhkan effort dan waktu yang lebih. Itu istilahnya wasting time gitu lah Pak. Untuk menghabiskan banyak waktu untuk bisa menelusuri maksimal asetnya. Ini juga menjadi kekhawatiran-kekhawatiran dalam konteks penyidikannya. Belum lagi kalau diadili di pengadilan Pak. Diadili di pengadilan perikanan pun, ada kan pengadilan khusus perikanan Pak. Pengadilan khusus perikanan tidak ada Pak di dalam ketentuannya yang menyatakan bahwa pengadilan khusus perikanan berwenang untuk melakukan atau memeriksa, memutus dan mengadili tindak pidana pencucian uang yang tidak pidana asalnya di bidang perikanan, Bang. Ini berbeda kalau kita lihat di Undang-Undang Pengadilan Tipikor, Undang-Undang 46 2009. Di pasal 6 huruf C Undang-Undang Pengadilan Tipikor itu dikatakan bahwa pengadilan tipikor diantaranya berwenang untuk mengadili tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana di bidang korupsi. Ini persoalan lagi, Bang. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang kewenangan, Bang, ada pakar hukum dari Belanda, itu namanya Stout. Dia mengemukakan bahwa kalau kita bicara tentang kewenangan, harus diberikan dulu kewenangannya oleh ketentuan undang-undang, baru kemudian bisa dianggap berwenang. Ini kan nggak ada yang menyatakan dia berwenang, Bang. Beda halnya dengan pengadilan tipikor tadi. Kekhawatiran-kekhawatiran ini yang bisa jadi, ini perspektif saya, Bang, saya disclaimer dulu. Ini soalnya saya bukan penyidik. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran ini yang secara legal bisa mempengaruhi kenapa sampai saat ini penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, misalnya dengan tindak pidana asal lingkungan, tindak pidana asal di bidang perikanan, itu belum maksimal. Hal lain, Bang, saya sebutkan lagi. Itu persoalan peningkatan kapasitas masih dilakukan. Kalau kita bicara tentang bagaimana mengefektifkan penegakan hukum, maka penegak hukumnya harus profesional, kan begitu, Bang? Nah, apa yang dimaksud dengan profesional? Lawrence Mayer Friedman bilang bahwa yang dimaksud dengan profesional itu ada 3 hal, Bang, yang harus dipenuhi. Pertama adalah knowledge, pengetahuan, harus punya pengetahuan. Yang kedua, skills, harus punya kemampuan. Yang ketiga, ethics, etika. Nah, kalau kita bicara tentang pengetahuan ini bisa didapat diantaranya dengan peningkatan kapasitas. Begitu pula dengan skills. Skills selain daripada peningkatan kapasitas, harus ada keberanian juga sebenarnya, Bang. Ini harapan kita juga kepada penyidik-penyidik PPNS yang diberikan kewenangan oleh putusan MK 15/2021, setidak-tidaknya juga berani untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang tidak pidana asalnya mereka punya kewenangan. Soal permasalahan yang tadi, Bang, saya bilang, soal permasalahan tempus delictinya, atau itu terjadi sebelum mereka punya kewenangan, insya Allah itu tidak menjadi masalah. Dalil-dalil yang tadi saya sampaikan, insya Allah bisa dijadikan sebagai dalil ketika kemudian dipersengketakan, mungkin misalnya di pra-peradilan, Bang, atau di eksepsinya penasihat hukum ketika sidang, atau sampai kepada proses pembuktian. Kalau dikhawatirkan tidak menjadi masalah. Ya ini nih, Bung Afdal nih ya, yang saya lihat masalah hukum di negara kita ini nggak selesai-selesai. Padahal kan putusan Mahkamah Konstitusi itu tuh putusan cukup mahal. Ya. Benar sekali. Kewenangan yang besar yang diberikan. Lalu kemudian setelah diberikan kewenangan, lalu masih lagi ada kendala karena kewenangan di bidang peradilan nggak ada. Ya kapan selesainya gitu loh. Kan ini yang apa ya? Ada kemauan nggak sih sebenarnya gitu loh? Kalau ada kemauan, mungkin bukan saya yang bagusnya menjawab, Bang. Itu kita kembalikan lagi kepada penyidik. Tapi saya akan mencoba menjawab dari perspektif legalnya saya, Bang. Jadi persoalannya adalah, kalau kita bicara tentang penegakan hukum, yang selalu menjadi perdebatan itu, Bang, apakah saya harus kaku melihat norma hukum atau aturan hukum, ataukah saya melihat norma hukum itu sebagai sarana saja untuk mewujudkan tujuan hukum? Di antaranya mewujudkan keadilan. Iya, misalnya kan begitu. harusnya begitu dong. Iya. Kalau kacamata pertama itu namanya kacamata legalistik, yang melihat norma seperti sesuatu yang mutlak. Sedangkan kacamata kedua
ini melihat norma sebagai sesuatu yang menjadi alat saja, namanya responsif atau progresif kalau istilah hukum sekarang, hukum progresif. Apakah kita akan berpikir legalistik, hanya melihat aturan, ataukah kita berpikir progresif atau berpikir responsif, melihat pada ini sarana saja untuk mewujudkan keadilan. Ketika sarana ini tidak bisa menjanjikan kita, tidak bisa memberikan kita keadilan, maka kita harus mencari terobosan-terobosan untuk mewujudkan keadilan itu. Nah, kalau dikembalikan kepada konteks penyidikan, seharusnya norma-norma yang ada yang bisa menjadi kendala itu tidak dijadikan sebagai kendala semata, melainkan bagaimana kendala ini kita elaborate, kita olah, kita argumentasikan secara logis, karena hukum tuntutan utamanya adalah logis, Bang. Kita argumentasikan secara logis sampai kemudian kita bisa bilang bahwa seharusnya kita berwenang dan sekarang kita harus menyidik. Kurang lebih begitu mungkin, Bang. Nah iya, harusnya kan progresif ya. Benar, Bang. Cara pandang dari PPNS kita ya. Nah, itu yang menjadi saya juga sampai saat ini terus bertanya-tanya. Waktu sudah lama diberikan, kemewahan putusan Mahkamah Konstitusi sudah diberikan. Nah, kalau dari perspektif yang Mas Afdal lihat ya, apa yang harus dilakukan untuk memacu nih para PPNS ini bergerak cepat ya? Karena kejahatan itu terus terjadi, kerugian terus muncul, ya kan? Dan rakyat kita terus banyak menderita karena akibat kejahatan yang dilakukan oleh misalnya di bidang kehutanan, di bidang perikanan, kelautan, yang harusnya misalnya petani ataupun nelayan bisa menjual lobster, tapi karena benih lobsternya harus sudah diekspor gitu kan, diekspor secara ilegal lagi kan? Benar sekali, merugikan negara lagi. Merugikan negara dan merugikan masyarakat khususnya juga. Nelayan kan? Iya. Harusnya kan ada percepatan loh, gitu loh, yang harus dilakukan PPNS. Iya. Nah ini apa nih, kira-kira menurut Bung Afdal yang harus dilakukan PPNS ya, di dalam melakukan terobosan-terobosan hukum tadi sudah ada pesan-pesannya, tapi lebih konkret lagi nih, supaya mereka bergerak cepat. Apa kira-kira nih Mas Abang? Kalau kita mau mempengaruhi manusia, maka yang pertama yang harus kita pengaruhi adalah kemauannya. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan, kan begitu Bang ya? Iya. Nah, bagaimana menciptakan atau meng-create kemauan itu muncul di dalam diri si penyidik misalnya Bang? Ada beberapa hal mungkin yang setidaknya PPATK bisa lakukan. Yang pertama, PPATK harus melakukan sosialisasi secara masif. Kaitannya dengan problematika hukum tadi pasca, kan tadi saya sebutkan problematika sebelum dengan problematika setelah kan Bang ya. Problematika hukum yang timbul pasca kewenangan ini diberikan kepada PPNS tersebut itu tidak menjadi kendala lagi bagi mereka. Nah, yang kedua, ini persoalan regulasi. Bagaimana persoalan regulasinya? Kan tadi kekhawatiran-kekhawatiran itu mungkin masih timbul Bang, kalau paradigmanya belum menjadi progresif, paradigmanya masih berpikir legalistik. Maka kita buat normanya. Bagaimana membuat normanya? Setidaknya mungkin kita bisa dorong agar Mahkamah Agung membuat peraturan Mahkamah Agung kaitannya dengan kewenangan mengadili tadi. Kemudian menjadi persoalan yang bisa dipersoalkan di pra-peradilan atau di eksepsi nanti, bahwa persoalan tadi tidak menjadi terkait dengan kasus Akil Mukhtar tadi. Persoalannya kalau legalistik Bang, itu tidak melihat ada jurisprudensi lagi, normanya dilihat. Begitu Bang. Iya, nah ini yang perlu kita buat clear. Nah kemarin Bang, kebetulan ini PPATK baru menyaksikan FGD Bang, yang mana kita mengundang Hakim Agung Prof. Surya Jaya menjadi narasumber. Pada saat itu beliau itu sangat mendorong. Beliau sangat mendorong, bahkan kalau bisa nanti kita buatkan peraturan Mahkamah Agungnya. Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita ini akan berujung dengan mewujudkan peraturan Mahkamah Agung, kaitannya utamanya tadi dengan kewenangan penyidikan dan kewenangan mengadili dari tindak pidana pencucian uang pada pengadilan perikanan, dan juga dalam menghadapi kendala-kendala dari penyidik dalam batasan-batasan waktu tadi Bang. Mungkin itu Bang. Jadi aturan terus dibenahi, benar Bang. Tapi juga kemauan juga harus ditingkatkan kan? Benar sekali Bang. Karena kalau kemauan nggak ditingkatkan, banyaknya pun aturan dibuat, itu nggak juga jalan gitu ya. Apa yang Abang bilang, jadi saya teringat sama ungkapannya ini Bang. Jadi ada seorang filsuf, namanya Plato Bang. Dia bilang kayak gini, orang baik itu, kendati pun hukumnya sedikit, kendati pun hukumnya banyak lubang-lubangnya katanya, negara itu akan tetap baik oleh dia. Orang jahat, kendati pun hukumnya itu sudah kompleks, sudah lengkap, tetap aja nanti dicari celah hukum untuk tetap membuat dirinya menjadi jahat. Jadi poinnya adalah kita menjadi baik,
Kita menjadi mau dan kita tuntaskan permasalahan-permasalahan kaitannya dengan penyidikan tadi, Bang. Karena kayak menjadi hal yang tidak terlalu bermanfaat kalau Mahkamah Konstitusi sudah memberikan kewenangan tapi kemudian tidak dilaksanakan. Nanti Mahkamah Konstitusi bisa nanya, saya sudah berikan kamu kewenangan sebagaimana kamu minta kepada kami, sebagaimana kamu mohon kepada kami. Toh ini sudah 1 tahun belum ada penyidikan sama sekali terkait tindak pidana pencucian uang. Maka dari itu mungkin bisa kita dorong seperti itu, Bang. Misalnya kalau dari PPATK diantaranya misalnya memperbanyak laporan hasil analisis atau hasil pemeriksaan, baik itu proaktif ataupun reaktif ketika ada permintaan kepada penyidik-penyidik tadi, supaya mereka terdorong untuk melakukan penyidikan-penyidikan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal yang menjadi kewenangannya mereka. Sehingga penyidikannya nanti mereka bukan hanya penyidikan kaitan dengan siapa pelakunya. Kan begitu perspektif KUHAP, Bang. Melihat siapa pelakunya, menemukan pelakunya lah. Tapi tidak, kita bicara tentang bagaimana agar harta kekayaan, yang kalau istilahnya Pak Yunus Hussein, life blood of the crime, darah yang mengalir kejahatan itu, turut bisa dimatikan. Karena sebenarnya kalau harta kekayaan ini bisa kita matikan, orang itu bisa jadi tidak akan melakukan kejahatan lagi. Kenapa? Tujuan mereka untuk melakukan kejahatan adalah untuk memberikan kenikmatan di dalam dirinya, di antaranya dengan berupa harta kekayaan atau uang gitu, Pak. Nah, dari interaksi yang Mas Afdal lakukan dengan para penyidik PPNS itu ya, terlihat nggak suatu keberanian lah atau percaya diri ya di dalam menangani kasus, apalagi kasus-kasus itu kan melibatkan para mafia di bidangnya ya. Benar sekali. Mafia di bidang perikanan, mafia di bidang kejahatan kehutanan, illegal logging, Iya. mafia di bidang tambang ya, ada tambang batu bara macam-macam kan. Ini kan oligarki dan kekuatan-kekuatan yang kuat gitu ya. Mungkin kalau saya melihat ya, ataupun yang isu-isu yang kita tangkap dari masyarakat luas itu kan apa ya, menghadapi sebuah kekuatan ini kan memang tidak mudah ya, tapi Benar sekali. memang belum tumbuh rasa percaya diri atau itu bagaimana nih? Jadi begini, dari Bang. interaksi. Saya bukan yang penyidik tapi dilakukan, coba memahami apa yang ada di dalam benak penyidik mungkin, Bang. Iya. Jadi kan sebenarnya penegak hukum itu selalu khawatir kalau ternyata apa yang mereka lakukan ternyata dibatalkan, Bang. Di antaranya misalnya mereka nyidik tindak pidana pencucian uang, kejahatannya itu terjadi sebelum mereka punya kewenangan. Atau dalil permasalahan kedua, anggaplah mereka nyidik, misalnya penyidik KKP, nyidik TPPU dan TP asal, tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Tapi itu terjadi prosesnya lebih dari 30 hari. Ini, Bang, kalau dipersengketakan di pengadilan, anggaplah misalnya penasehat hukumnya melakukan pra-peradilan, atau penasehat hukumnya nanti ketika persidangan setelah baca dakwaan oleh penuntut umum, dia mengajukan eksepsi itu nota keberatan. Itu bisa dilalilkan, Bang. Bagaimana kalau ternyata, kekhawatiran mereka ini, Bang, bagaimana kalau ternyata di pra-peradilan kami kalah? Bagaimana ternyata kalau di pengadilan ketika sidang masuk eksepsi, ternyata eksepsinya penasihat hukum diterima, dakwaan kami ditolak. Bagaimana itu, Bang? Itu beberapa kekhawatiran sebenarnya yang menggerogoti penyidik. Maka dari itu memang tadi saya bilang kita perlu mendorong regulasi, baik itu di peraturan Mahkamah Agungnya atau mungkin di penuntut umum peraturan Jaksa Agungnya, atau di level penasihat hukum, di level penyidik peraturan kepala institusinya, untuk meyakinkan mereka bahwa problematika pasca diucapkannya putusan Mahkamah Konstitusi 15/2021 tadi itu tidak menjadi problematika hukum lagi, sehingga nantinya ada dalil ketika mereka menghadapi pra-peradilan, ada dalil ketika nanti mereka menghadapi eksepsi dan seterusnya. Itu mungkin, Bang, yang menjadi pemicu mereka kenapa sampai belum terlalu maksimal lah gitu. Sementara saat ini masih pengembangan kasus dan seterusnya. Oke, Bung Afdal. Siap. Terakhir, tips yang bisa diberikan ya, apa kira-kira untuk memacu para PPNS ini memanfaatkan dari putusan Mahkamah Konstitusi? Begini, Bang, kalau kita bicara tentang penyidikan, tentu teman-teman di penyidik jauh lebih paham daripada saya. Nah, kalau kita bicara tentang penyidikan paradigma lama, itu paradigmanya KUHAP, Bang. Apa sih penyidikan kata KUHAP? Kata KUHAP itu penyidikan hanya untuk mengumpulkan bukti-bukti sampai dengan menemukan siapa tersangkanya. Nah, tips dari saya,
Kalau dilakukan penyidikan terhadap kejahatan yang paradigma lama, paradigma KUHP, harus selalu dikombinasikan dengan paradigma baru. Apa itu? Bahwa ada harta kekayaan yang selalu menghidupi kejahatan itu. Orang melakukan kejahatan dalam perspektif analisis ekonomi terhadap hukum itu, Bang. Salah satunya adalah diantaranya karena dengan dia melakukan kejahatan, dia mendapatkan hal yang lebih memberikan kenikmatan kepada dia. Salah satu hal yang memberikan kenikmatan kepada manusia adalah uang. Nah, maka dari itu, melakukan penyidikan dengan pendekatan KUHP, kombinasikan dengan melakukan penyidikan dengan menggunakan pendekatan penelusuran harta kekayaan. Itu untuk apa proses yang harus, tips yang harus dilakukan oleh penyidik. Yang kedua, untuk institusi-institusi yang mana terdampak dengan putusan Mahkamah Konstitusi, artinya sebelumnya tidak berwenang menjadi tindak pidana pencucian uang. Tingkatkanlah terus kapasitas dari penyidik-penyidik yang mereka miliki. Nantinya ketika melahirkan penyidik yang berkapasitas, penyidik yang mumpuni, maka penegakan hukumnya pun akan dapat menjadi maksimal. Kenapa saya bilang ini, Bang? Ada ungkapan dari hakim di Amerika, namanya Oliver Wendell Holmes. Dia bilang apa? Berikan saya penegak hukum yang baik dan memiliki wawasan, kendatipun hukumnya sedikit, maka akan tercipta keadilan. Begitu pula lah ketika penegak hukumnya sudah baik, penegak hukumnya sudah punya wawasan yang mumpuni, dalam hal ini penyidik sudah baik, sudah punya wawasan yang mumpuni, kemudian dilaksanakan sesuai dengan wawasan yang dia miliki secara profesional, maka yakin dan percaya penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang sebagaimana diberikan kepada mereka itu akan lebih maksimal dan optimal. Mungkin itu, Bang. Sobat PPATK, masalah kita ini cukup berat ya. Kalau kita lihat misalnya ya kejahatan di bidang kehutanan, itu katakanlah kasus illegal logging ya, data ICW itu kerugian per tahun itu bisa sampai 30 triliun lebih, ya kan? Kasus Duta Palma itu kerugian negara 74 triliun. Nah, KLHK menyebutkan tahun 2016 sampai 2018 saja 500 kasus yang belum terselesaikan. Dan ini melibatkan uang yang cukup besar dan signifikan ya, kejahatan-kejahatan ini di dalam membuat kejahatan masyarakat menurun. Nah, artinya PPNS, saudara-saudara kami yang punya kewenangan itu, bergeraklah ya, basmi kejahatan ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan negara kepada saudara-saudara. Oke, Sobat PPATK, banyak sekali ya ilmu yang disampaikan oleh rekan kita Muhammad Afdal Yanwar yang memberikan pencerahan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jumpa lagi kita di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?